Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini saya akan mengulas mengenai misteri dan juga mitos yang ada di Gunung Salak. Bagaimana misteri dan juga mitos-mitos yang ada di Gunung Salak ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Gunung Salak merupakan gunung api strato tipe A yang berada di antara daerah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Gunung Salak termasuk gunung tertua di Indonesia karena memiliki beberapa puncak. Puncak tertinggi disebut Salak 1 yang mencapai ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Puncak kedua bernama Salak 2 dengan ketinggian 2185 meter di atas permukaan laut. Dan puncak yang terakhir adalah Puncak Sumbul yang berketinggian 1926 meter di atas permukaan laut. Karena Gunung Salak ini tergolong aktif, jejak letusan berupa kawah masih terlihat jelas di puncaknya. Kawah terbesar disebut Kawah Ratu, dan yang lainnya antara lain Kawah Cikulewung Putri dan Kawah Hirup yang merupakan anak dari Kawah Ratu. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Salak terkenal sangatlah angker. Banyak kejadian aneh yang tidak masuk akal yang dialami penduduk sekitar bila memasuki kawasan Gunung Salak. Tak terkecuali para pendaki yang melihat penampakan makhluk aneh atau kejadian aneh yang tidak mereka duga-duga. Terkadang pendaki juga mudah tersesat atau menghilang tidak tahu rimbanya. Tidak hanya itu, Gunung Salak ini terkenal akan maraknya kecelakaan yang melibatkan transportasi darat maupun transportasi udara. Kebanyakan penyebab dari kecelakaan tersebut masihlah misterius hingga saat ini. Konon, fenomena ini dihubungkan oleh aktivitas makhluk gaib di kawasan Gunung Salak. Mereka percaya banyak makhluk halus penunggu Gunung Salak, makhluk halus yang mencari tumbal untuk menjadikan jiwa-jiwa korban menjadi salah satu bagian dari kerajaan gaib tak kasat mata yang ada di Gunung Salak. Karena terkenal dengan aroma mistisnya, di sekitaran lereng Gunung Salak kerap terlihat orang yang sedang mengadakan ritual, baik ritual yang bertujuan positif maupun negatif. Mereka meminta bantuan atau petunjuk kepada makhluk halus untuk melancarkan segala urusan kehidupannya di dunia, seperti jodoh, karir, finansial, dan juga panjang umur. Ritual yang paling fenomenal di tempat ini atau di lokasi Gunung Salak adalah ritual menikah dengan jin yang diprakarsai oleh sang juru kunci Gunung Salak bernama Abah Anom Jaya. Ritual ini sering diikuti oleh orang yang terdesak dan memiliki level ekonomi rendah. Dengan berpoligami dengan jin, mereka berharap supaya kehidupannya lebih sejahtera serta mendongkrak usaha atau bisnis mereka. Tidak sembarang orang dapat menikah dengan jin. Syarat utamanya, orang itu harus memiliki pekerjaan atau usaha. Karena menurut kuncen setempat, tidak dapat mendatangkan uang dengan seketika tetapi lewat perantara. Waktu dan tempat ritual pun tidaklah sembarangan. Ritual harus mengikuti hari tertentu di penanggalan Jawa, yaitu Rabu Pon, Kamis Wage, hingga Jumat Kliwon. Calon pengantin juga wajib membawa sesaji berupa kembang, minyak wangi, kelapa hijau, dan juga ayam bakar. Hingga sekarang, terhitung sudah 130 orang dinikahkan secara gaib oleh Abah penunggu Gunung Salak, dan semuanya telah beristri. Gunung Salak juga dikenal dengan banyaknya petilasan suci yang tersebar di ratusan titik.
Tempat ini biasa digunakan untuk bersemedi bagi para raja dan pengikutnya, seperti petilasan dari Raja Pakuan Pajajaran, yaitu Prabu Sribaduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yang konon mencapai 91 titik pertapaan, serta petilasan lain dari petapa Hindu yang menyucikan diri di Gunung Salak. Di sana juga terdapat 40 makam tua yang berusia ratusan tahun. Konon berasal dari para pemangku agama Hindu yang wafat. Oleh karena itu, siapapun yang melewatinya harus menjaga sopan santun supaya tidak terjadi malapetaka. Selain itu, mitos paling terkenal di Gunung Salak adalah makam Mbah Salak yang ada di puncak Salak 1. Pada batu nisan bertuliskan Raden Kiai Muhammad Hasan bin Bahyudin Braja Kusuma atau Mbah Salak. Menurut warga sekitar, beliau adalah keturunan wali dari Syekh Sunan Rohmat Eyang Prabu Kian Santang, putra dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang dulu menguasai Jawa Barat. Diperkirakan makam itu sudah ada sejak tahun 1930. Muhammad Hasan diyakini sebagai ulama paling berpengaruh dan juga paling sukses dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Makam ini dianggap keramat, sama mistisnya dengan makam Mbah Priuk di Tanjung Priuk, dan juga makam dari berbagai ulama besar lainnya. Saking mistisnya, sehingga tidak ada orang yang berani menyentuh atau merusak makam Mbah Salak. Tapi semua itu terbalik dengan kejadian pada tanggal 10 Mei 2012. Makam Mbah Salak hancur akibat ulah sekelompok orang. Kejadian terjadi ketika tim SAR sedang mengevakuasi reruntuhan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh pada tanggal 9 Mei 2012. Saat itu, helikopter Puma yang membawa bekal bagi tim SAR datang dan menjatuhkan beberapa logistik ke lokasi berkumpulnya tim SAR, tepatnya di puncak Salak 1. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun, ketika helikopter melemparkan belasan buah kelapa, tak sengaja ternyata banyak kelapa yang menghantam makam Mbah Salak. Banyak keramik yang pecah. Struktur makam menjadi hancur tak berbentuk. Hal ini membuat tim evakuasi di area merasakan beberapa aura mistis. Tak lama kemudian, kejadian aneh pun terjadi. Pada malam hari, suhu di puncak Gunung Salak langsung berubah menjadi sangat dingin. Hujan lebat mengguyur area evakuasi, sehingga sempat menghambat proses evakuasi. Entah kebetulan atau karena rusaknya makam, semuanya benar-benar terjadi. Masih berkaitan dengan mistis, Gunung Salak terkenal dengan fenomena kecelakaan pesawat yang marak terjadi baik di lereng maupun puncaknya. Tanpa penyebab yang pasti, pesawat-pesawat yang melintas di Gunung Salak hilang kendali dan jatuh hingga hancur berkeping-keping. Tentunya memakan banyak korban jiwa. Selain jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100, ada 7 pesawat lainnya yang juga jatuh di Gunung Salak di antara periode 2002 hingga 2012. Kemudian, keanehan yang terjadi di Gunung Salak dipercaya disebabkan oleh penunggu Gunung Salak. Warga percaya akan adanya medan magnet misterius yang berasal dari aktivitas gaib yang mengakibatkan pesawat jatuh, bahkan burung yang melintas dapat jatuh dan mati seketika. Dari cerita yang berkembang di masyarakat sekitar Gunung Salak, terdapat makhluk aneh mirip babi hutan yang sangat besar, kira-kira seukuran truk, dan juga makhluk berupa ular setengah kuda.
ular setengah kuda berwarna emas yang sering lalu lalang di sekitar hutan. Mereka dipercaya sebagai penjaga hutan dari perburuan dan penebangan liar. Keanehan lainnya juga dialami para pendaki Gunung Salak. Ketinggian Gunung Salak tidak lebih tinggi dibandingkan ketinggian Gunung Pangrango dan juga Gunung Gede. Tapi, percaya atau tidak, perjalanan pendakian Gunung Salak memakan waktu lebih lama daripada kedua gunung tersebut. Jika Gunung Gede dan Pangrango didaki hanya dalam kurun waktu 6 jam, Gunung Salak membutuhkan waktu 7 jam bahkan lebih. Mengapa demikian? Tidak ada yang tahu. Konon, di setiap puncak Gunung Salak memiliki penunggu tak kasat mata. Puncak 4 ditunggu oleh nenek-nenek misterius yang menampakkan diri setiap jam 9 hingga 12 siang. Puncak 3 ditunggu oleh Eyang Sarean. Puncak Salak 2 dikuasai oleh Sri Baduga Ratu Haji. Dan Puncak Salak 1 dijaga oleh Kiai Muhammad Hasan alias Mbah Salak. Menurut juru kunci Gunung Salak ini memanglah sangat rawan. Siapapun yang ingin menjelajahi dengan selamat harus izin terlebih dahulu kepada Mbah Salak. Oleh karena itu, tetaplah berhati-hati dan menjaga sopan santun ketika memasuki kawasan Gunung Salak. Nah, seperti itu sejumlah misteri, mitos, dan juga kisah mistis yang ada di Gunung Salak. Terima kasih sudah menyimak paparan ini di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel YouTube Jejak Legenda, Anda juga bisa menyimak sejumlah misteri dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di tanah Jawa maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.